Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Agribusiness School. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen strategis. Kita akan merujuk pada buku Strategic Management and Competitive Advantage yang ditulis oleh J. Berney dan William Hesterly. Di bagian pertama ini, memuat 3 chapter, yaitu apa itu strategi dan bagaimana proses manajemen strategi. Yang kedua adalah mengevaluasi lingkungan eksternal perusahaan. Yang ketiga adalah mengevaluasi lingkungan internal perusahaan. Jadi di awal ini kita akan dikenalkan mengenai apa itu manajemen strategi dan bagaimana prosesnya. Apa itu strategi dan bagaimana proses manajemen strategi? Strategi merupakan teori tentang cara memperoleh keunggulan kompetitif. Strategi yang baik adalah strategi yang menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Sebagai contoh, permainan Pokemon Go yang pernah viral beberapa tahun yang lalu, demi meraih keunggulan kompetitif, Pokemon Go berfokus pada pemanfaatan kekuatan merek yang sudah ada, yaitu merek Pokemon, kemudian digabungkan dengan kemampuan teknologi yang baru. Strategi ini didasarkan pada serangkaian asumsi dan hipotesis tentang perkembangan persaingan yang kemungkinan terjadi dalam industri. Semakin akurat asumsi atau hipotesis, semakin besar kemungkinan perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif dari penerapan strateginya. Jika asumsi dan hipotesis ini ternyata tidak akurat, maka perusahaan tidak mungkin menjadi sumber keunggulan kompetitif. Maka untuk memprediksi strategi yang akurat, perlu serangkaian analisis yang disebut dengan proses manajemen strategi. Dan proses manajemen strategi yang dijelaskan pada buku ini yaitu dimulai dari misi, kemudian objektif, kemudian analisis lingkungan eksternal dan internal, kemudian memilih strategi, mengimplementasikan strategi, barulah didapatkan keunggulan kompetitif. Yang pertama, misi. Misi perusahaan adalah tujuan jangka panjang suatu perusahaan. Misi ini menjabarkan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka panjang dan juga apa yang ingin dihindari oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu objektif. Adalah strategi spesifik dan terukur yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi sejauh mana mereka mewujudkan misi perusahaan. Misi seringkali bersifat luas dan filosofis. Jadi tugasnya objektif ini bertugas untuk menerjemahkan pernyataan misi yang luas ini agar menjadi target kinerja yang nyata dan spesifik, serta praktis. Kemudian analisis eksternal dan analisis internal. Analisis eksternal yaitu proses melihat keluar perusahaan untuk mengevaluasi faktor-faktor di lingkungan kompetitif yang dapat mempengaruhi kinerja atau kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian analisis internal, yaitu proses melihat ke dalam perusahaan untuk mengevaluasi sumber daya kapabilitas dan kompetensi inti yang dimiliki organisasi atau perusahaan. Barulah setelah itu didapatkan strategi choice atau pilihan strategi. Pada tahap ini, perusahaan secara sadar memutuskan teori atau rencana terbaiknya tentang bagaimana mereka meraih keunggulan kompetitif. Kemudian, strategic implementation. Strategi yang dipilih kemudian dilaksanakan. Implementasi strategi terjadi ketika perusahaan mengadopsi kebijakan dan praktik organisasi yang konsisten dengan strateginya. Kemudian competitive advantage. Keunggulan kompetitif ini tercipta ketika perusahaan dapat menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar daripada perusahaan pesaing. Nilai ekonomi itu adalah selisih antara harga yang bersedia dibayar oleh pelanggan untuk
produksi atau layanan suatu perusahaan dan total biaya produksi produk atau layanan tersebut. Dengan demikian, ukuran keunggulan kompetitif suatu perusahaan adalah selisih antara nilai ekonomi yang dapat diciptakan perusahaan dan nilai ekonomi yang dapat diciptakan oleh para pesaingnya. Misi perusahaan. Misi ini seringkali dituangkan dalam pernyataan misi atau mission statement. Pernyataan ini biasanya mencangkup elemen-elemen umum seperti bidang usaha apa yang akan dijalani, kemudian bagaimana cara perusahaan bersaing dalam bidang usahanya, dan apa saja nilai-nilai inti atau core values yang dianut dalam perusahaan. Pengaruh misi terhadap kinerja perusahaan itu ada 3. Yang pertama, tidak berdampak sama sekali terhadap kinerja. Yang kedua adalah dapat meningkatkan kinerja, dan yang ketiga adalah justru malah merugikan perusahaan, kinerja perusahaan. Yang tidak berdampak pada kinerja, contohnya pada perusahaan Enron yang mereka menganut misi yaitu tentang kejujuran dan integritas, tetapi nyatanya perusahaan tersebut melakukan penipuan. Kemudian yang kedua adalah can improve performance atau dapat meningkatkan kinerja seperti Walt Disney, IBM. Mereka memiliki misi yang mereka sendiri benar-benar menganut misi tersebut dan menjadikan misi tersebut sebagai keyakinan yang akan mempengaruhi setiap langkah dari perusahaan, baik itu dalam prosesnya atau dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah yang justru merugikan kinerja. Sebagai contohnya, Yahoo. Yahoo ini memiliki pada tahun 2008 ia menolak tawaran akuisisi dari Microsoft karena berpegang teguh pada misi dan strateginya. Namun keputusan ini justru menghancurkan Yahoo hampir 40 miliar dolar bagi pemegang sahamnya. Kemudian pada tahun berikutnya diakuisi oleh Verizon dengan harga yang jauh lebih rendah. Kemudian objektif. Target spesifik yang terukur. Jadi contohnya, misalnya suatu perusahaan itu memiliki misi kepuasan pelanggan adalah tujuan utama kami. Dan objektifnya meningkatkan skor kepuasan pelanggan dari 70 menjadi 80 dalam 12 bulan. Misalnya seperti itu. Kemudian misi perusahaan lagi, kami menjamin pengiriman tepat waktu. Kemudian objektifnya 95% dari semua pesanan akan dikirim dalam waktu 24 jam setelah pemesanan. Seperti itu. Kemudian objektif ini ada yang high quality dan low quality. Yang high quality atau memiliki objektif yang berkualitas tinggi ketika ia terkait erat dengan elemen misi. Kemudian spesifik dan dapat diukur. Kemudian mudah dilacak perkembangannya dari waktu ke waktu. Sedangkan yang low, yang berkualitas rendah, objektif yang berkualitas rendah, kebalikan daripada high quality. Tidak terkait sama sekali dengan elemen misi. Kemudian tidak spesifik dan tidak dapat diukur. Kemudian sulit untuk dilacak perkembangannya dari waktu ke waktu. Eksternal analisis dan internal analisis. Jadi analisis eksternal ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan, memahami bagaimana kemungkinan pesaing di lingkungan tersebut akan berkembang.
Kemudian mengetahui implikasi dari evolusi persaingan tersebut terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Sedangkan analisis internal yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan daripada perusahaan dan memahami sumber daya serta kapabilitas yang paling memungkinkan untuk menjadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan. Dan terakhir adalah menemukan area dalam organisasi yang membutuhkan perbaikan dan perubahan. Strategi choice, pilihan strategi. Ada dua kategori besar pilihan strategi, yaitu strategi tingkat bisnis, yang dimana ia berfokus pada cost leadership, yaitu strategi untuk menjadi produsen dengan biaya terendah dalam industri. Kemudian diferensiasi produk, yaitu strategi yang dapat menciptakan produk atau jasa yang dianggap unik. Kemudian fleksibilitas, strategi untuk dapat merespon lebih cepat dan lebih efektif. Itu dalam lingkup strategi bisnis. Kemudian strategi tingkat perusahaan, ini mencakup integrasi vertikal, di mana keputusan atau partisipasi dalam perusahaan lebih dari satu rantai industri. Jadi mereka mengontrol baik dengan cara membeli backward integration atau mengontrol distribusi. Kemudian aliansi strategis, kerjasama antara dua atau lebih perusahaan untuk berbagi sumber daya dan kapabilitas. Kemudian diversifikasi, strategi untuk memasuki bisnis ke industri yang baru. Kemudian merger atau akuisisi. Ini strategi membeli atau menggabungkan dengan perusahaan lain untuk mencapai pertumbuhan yang cepat. Strategi implementation. Jadi setelah memilih strategi, maka strategi tersebut diimplementasikan. 3 hal kunci untuk implementasi strategi yang efektif. Yang pertama adalah struktur organisasi formal. Yang kedua adalah sistem pengendalian manajemen, baik formal dan informal. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan kompensasi karyawan. Jadi ketiga elemen ini harus selaras dan saling memperkuat strategi yang dipilih agar implementasinya berhasil. Keunggulan dan yang terakhir adalah langkah terakhir adalah mencapai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif ini bisa didapatkan ketika sebuah perusahaan mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi dari pesaingnya. Jika suatu perusahaan menghasilkan nilai ekonomi yang sama dengan pesaingnya, maka perusahaan tersebut mengalami kesetaraan kompetitif atau competitive parity. Dan apabila perusahaan menghasilkan nilai yang lebih rendah daripada pesaingnya, maka perusahaan mengalami ketidakunggulan kompetitif atau disadvantage kompetitif. Dan keunggulan kompetitif sendiri itu dibagi menjadi dua, keunggulan kompetitif sementara dan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang sementara itu adalah keunggulan kompetitif yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan kompetitif berkelanjutan adalah keunggulan kompetitif yang dapat bertahan jauh lebih lama. Seperti itu. Baik, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.